Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi dan industri di Indonesia memiliki standar kendaraan niaga yang relatif berbeda dibandingkan dengan wilayah lain seperti Sumatera dan Kalimantan. Emang iya? Ya, jika kita perhatikan, mayoritas truk yang beroperasi di luar Pulau Jawa, terutama di Sumatera dan Kalimantan, cenderung memiliki sasis yang lebih panjang dan bak yang lebih tinggi dan lebar. Dan ya, itu adalah hal yang biasa kita lihat di luar Pulau Jawa. Menariknya, fenomena ini sebenarnya terjadi bukan tanpa alasan, melainkan merupakan respon terhadap kebutuhan transportasi, kondisi infrastruktur, faktor ekonomi dan geografis yang khas di wilayah tersebut. Pertanyaannya, kenapa truk di luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Sulawesi, atau bahkan Kalimantan memiliki sasis yang lebih panjang dan bak yang lebih tinggi dan lebar? Jadi di luar Pulau Jawa, terutama di Sumatera dan Kalimantan, jalur transportasi didominasi oleh jalan nasional dan provinsi. Tidak seperti di Jawa yang memiliki jaringan tol yang luas. Dan banyak jalanan di Sumatera dan Kalimantan masih bergantung pada jalur darat konvensional. Dengan adanya hal itu, truk yang beroperasi di sana tentu aja harus mampu mengangkut muatan dalam jumlah besar untuk menghemat perjalanan. Jadinya iya, dengan memperpanjang sasis dan memperbesar bak, para pengusaha transportasi dapat mengangkut lebih banyak barang dalam sekali jalan. Dan hal ini tentu aja bisa mengurangi frekuensi perjalanan yang berimbas pada efisiensi bahan bakar dan biaya operasional. Namun selain jarak yang jauh, kondisi geografis di luar Jawa juga memiliki tantangan tersendiri. Di Kalimantan misalnya, banyak jalur yang masih berupa tanah atau berbatu, terutama di daerah pedalaman yang belum teraspal dengan baik. Sementara di Sumatera, banyak jalur pegunungan dengan tikungan tajam dan tanjakan curam. Dan untuk menghadapi tantangan ini, truk dengan sasis lebih panjang dan bak lebih besar dirancang agar dapat membawa lebih banyak muatan tanpa harus sering melakukan perjalanan bolak-balik. Dan pada akhirnya, efisiensi tetap diutamakan di sini. Karena ya mau bagaimanapun, dengan kondisi jalan yang menantang dan jarak tempuh yang jauh, biaya transportasi menjadi faktor utama yang diperhitungkan oleh pengusaha logistik. Jadinya ya truk dengan sasis panjang dan bak yang besar memungkinkan pengangkutan barang dalam jumlah lebih banyak sekaligus, sehingga mengurangi biaya operasional seperti bahan bakar, biaya tol jika ada, dan ongkos sopir. Menariknya, di luar Jawa, jumlah armada angkutan barang juga tidak sebanyak di Pulau Jawa. Oleh karena itu, setiap unit truk yang beroperasi harus dimaksimalkan kapasitasnya. Dengan memperpanjang sasis dan menambah dimensi bak, satu truk dapat menggantikan 2 atau 3 truk dengan kapasitas normal di Jawa. Dan sekali lagi, ini sangat menguntungkan bagi pengusaha yang ingin mengurangi jumlah kendaraan operasional tetapi tetap mampu memenuhi permintaan pengiriman barang dalam jumlah yang besar. Tapi walaupun begitu, di luar Pulau Jawa biasanya muatannya juga cukup berbeda daripada yang ada di Pulau Jawa. Misalnya, salah satu industri terbesar di luar Jawa adalah pertanian dan perkebunan. Katakanlah di Sumatera. Di sana banyak hasil pertanian seperti sawit, karet, dan kayu yang harus dikirim dalam jumlah besar dari daerah produksi ke pelabuhan atau pabrik pengolahan. Dengan truk dan bak yang lebih tinggi dan lebar, memungkinkan pengangkutan hasil pertanian dalam jumlah lebih besar tanpa perlu membayar lebih banyak biaya transportasi. Selain Sumatera, misalnya di Kalimantan khususnya. Di Kalimantan, industri tambang sangat dominan. Batu bara, pasir, dan material tambang lainnya juga membutuhkan transportasi dengan kapasitas angkut yang sangat besar. Dan sekali lagi, ini balik lagi ke efisiensi. Tapi apakah boleh memodifikasi hal seperti itu? Apakah tidak menyalahkan aturan? Yang kita tahu, di Pulau Jawa, aturan terkait dimensi kendaraan sebenarnya sedikit lebih ketat dan sering diawasi oleh otoritas transportasi. Misalnya truk odol, sering menjadi target razia dan dikenakan sanksi. Namun di luar Jawa, pengawasan terhadap truk dengan sasis panjang dan bak besar cenderung lebih longgar, sehingga modifikasi semacam ini lebih mudah dilakukan tanpa konsekuensi hukum yang berat. Selain itu, beberapa daerah di luar Jawa juga memiliki regulasi transportasi yang lebih fleksibel, yang memungkinkan pengusaha angkutan untuk lebih bebas melakukan modifikasi demi meningkatkan efisiensi operasional. Jadi ya, selama kendaraan masih mampu beroperasi dengan baik di jalan yang tersedia dan tidak membahayakan pengguna jalan lain, modifikasi biasanya dianggap sebagai langkah praktis untuk meningkatkan daya angkut.
Tapi meskipun sasis panjang dan bak besar memberikan keuntungan dalam hal kapasitas angkut, modifikasi ini juga meningkatkan resiko kecelakaan. Karena yang mau bagaimanapun, truk yang terlalu panjang sulit untuk bermanuver di jalan sempit atau berkelok, yang mana hal ini dapat menyebabkan kecelakaan, terutama di daerah pegunungan atau saat melintasi di pemukiman padat. Selain itu, truk dengan sasis lebih panjang dan muatan lebih berat juga cenderung memberikan beban lebih besar pada jalan raya. Jadi di daerah yang infrastrukturnya masih terbatas, jalanan biasanya akan lebih cepat rusak akibat seringnya dilalui kendaraan berat. Dan sekali lagi, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan agar tetap layak digunakan dalam jangka panjang. Dan terakhir, meskipun truk modifikasi ini bisa mengangkut muatan lebih banyak dalam sekali jalan dan hal ini mungkin terdengar efisien, tapi truk dengan dimensi besar juga membutuhkan tenaga lebih besar, yang berarti konsumsi bahan bakar juga akan lebih tinggi. Tapi nih, walaupun memang jika ingin dihitung dari keseluruhan biaya operasional, akan tetap lebih hemat daripada bolak-balik. Tapi ya tetap aja, truk akan terasa lebih boros. Jadi kesimpulannya, modifikasi truk dengan sasis lebih panjang dan bak yang lebih tinggi dan lebar di luar Pulau Jawa, terutama di Sumatera dan Kalimantan, merupakan solusi yang lahir dari kondisi geografis, kebutuhan industri, dan regulasi yang lebih fleksibel dibandingkan Jawa. Dan faktor utama yang mendorong tren ini mencakup efisiensi biaya transportasi, jenis muatan yang diangkut, dan minimnya infrastruktur jalan tol di daerah tersebut. Tapi ini untuk saat ini, karena beberapa infrastruktur jalan yang semakin maju di daerah luar Jawa, kedepannya kemungkinan modifikasi ini akan dilarang. Karena faktanya ya mau bagaimanapun, modifikasi ini tidak memiliki standar keselamatan sama sekali. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.